Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, mempelai Kristus. Kita semua percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang selalu menyertai setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita, selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita yang percaya. Mari pastikan kita semua tetap tinggal dalam firman Tuhan. Kita mau sembah tinggikan Dia, Allah yang hidup. Dan sama-sama kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh menikmati segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Senantiasa memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Mari ajar kami, buat kami senantiasa melekat Tuhan. Tinggal dalam firman-Mu dan percaya akan kuasa firman-Mu. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap Kau bawa kami lebih tinggi, lebih dalam lagi bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami terbang lebih tinggi lagi bersama-Mu Tuhan, melewati badai hidup yang menerpa kami. Haleluya Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi.
Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, kami nantikan Kau Tuhan dan Raja kami yang setia. Oh, Kau kekuatan kami Tuhan, Allah tempat perlindungan. Kau bawa kami terbang lebih tinggi bersama-Mu Tuhan. Mari ajar kami Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Bawa kami lebih lagi terbang bersama-Mu Tuhan. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Glory bagimu Yesus Tuhan. Segala puji hormat hanya bagimu Yesus. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan. Kami takkan tergoyahkan Tuhan. Kami aman bersama-Mu Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, nama saya Bambang Kiswanto. Saya lahir dari kota kecil di Jepara, Kleng namanya. Saya lahir dari 6 bersaudara, dari orang tua yang mencintai Tuhan. Karena mereka setiap pagi, karena rumah kami dekat dengan gereja, setiap pagi mereka datang ke gereja untuk berdoa. Entah ada jemaat lain atau tidak, mereka datang sendirian berdoa untuk anak-anaknya dan semua yang ingin didoakan. Selain itu malam hari saya lihat mereka juga berdoa di pinggir tempat tidur. Mereka berdoa mendoakan nama anaknya disebut satu persatu. Inilah kekuatan daripada doa orang tua kepada anak-anaknya. Kami berenam lulus semua dari S1 dan ada yang S2 karena berkat pertolongan orang tua. Meskipun keluarga kami adalah keluarga yang boleh dibilang bukan keluarga yang mampu, tetapi kami bisa menyelesaikan studi karena ada kerjasama antara orang tua dan anak. Jadi ketika kakak sudah lulus, mereka membantu adik-adiknya untuk bisa kuliah lebih lanjut. Jadi saling tolong-menolong. Singkat cerita, pada kelas 3 SD, saya setelah melihat jembatan yang dibangun di daerah Kleng sana, saya mengalami sakit sekitar 1 bulan. Di rumah sakit tidak ditemukan penyakit apapun. Ternyata saya mengalami kerasukan, tetapi kerasukan yang tidak membuat kerusakan, hanya diam, tidak berbuat apa-apa. Saya rasanya bermain-main saja. Singkat cerita, setelah 1 bulan didoakan oleh beberapa pendeta dari Pati. Saya kemudian diputuskan untuk sekolah di Pati, menyusul kakak-kakak saya yang sudah sekolah di Pati. Saya sekolah di Pati dari SD, SMP, dan SMA. Saya dibaptis ketika lulus dari SMP. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Jogja. Ada hal yang unik yang terjadi ketika mau memasuki kuliah ini. Saya mendaftar di UKSW jurusan elektro. Pada waktu itu anak-anak dari GKMI datang ke Salatiga untuk bimbingan untuk masuk ke UKSW. Sebetulnya kakak saya yang diminta untuk membimbing, tetapi kakak saya lupa pelajaran SMA, sehingga saya yang diminta untuk membimbing semua yang akan tes di UKSW. Dan besoknya saya ikut tes, teman-teman yang saya bimbing kaget, ternyata yang membimbing adalah ikut tes juga. Dan saya cepat sekali mengerjakan karena sudah menguasai tes tersebut. Singkat cerita, saya diterima di elektro. Satu hari saya diminta untuk membayar uang gedung di elektro, tetapi keadaan keuangan juga tidak mampu. Pada waktu itu diminta 1 juta. Kami memberanikan diri untuk menulis 750. Tetapi kami juga punya strategi, karena besoknya itu sebetulnya adalah pengumuman dari Universitas Negeri. Saya minta mundur pembayaran, dan benar besoknya ketika saya membaca koran, ternyata saya diterima di Universitas Negeri Gajah Mada, Yogyakarta. Sehingga saya tinggalkan dari elektro, saya masuk ke Universitas Gajah Mada jurusan Teknik Sipil. Tuhan juga menolong saya selanjutnya ketika sudah ada di Jogja. Meskipun dengan keuangan yang dengan tadi support dari kakak, dari orang tua, dengan kemampuan yang seadanya, saya bisa lulus dari UGM, kemudian saya melanjutkan kerja di Jakarta. Saya pertama masuk ke sebuah perusahaan kontraktor. Di sana saya mengalami hal yang sungguh
dalam pertolongan Tuhan. Ketika itu dalam wawancara dengan direktur, yang anehnya adalah setelah wawancara, direktur mengatakan minggu depan kamu masuk dan hari ini juga diperintahkan HRD untuk bersama saya mencarikan kos untuk kos saya tempat tinggal. Jadi satu hal yang luar biasa, manajer HRD disuruh mencarikan kos untuk saya. Kemudian singkat cerita saya masuk ke perusahaan itu. 1 tahun saya kira-kira saya bekerja di situ atau belum ada. Tetapi ketika liburan Natal ada hal yang aneh. Liburan hanya diberi waktu 2 hari, padahal waktu itu perjalanan pulang ke Jawa dengan bis juga memakan waktu yang kalau PP juga lumayan waktu. Sehingga saya memutuskan ketika nanti kembali, jikalau saya ditegur maka saya akan keluar. Dan benar ketika saya kembali masuk kerja dan ditegur, akhirnya saya keluar. Saya kemudian dipanggil lagi oleh direktur tersebut. Dia mengatakan, sebetulnya kamu akan saya beri mobil dan sebagainya, tapi saya bilang terima kasih Pak karena saya sudah memutuskan untuk keluar. Dan saya akhirnya mendaftarkan diri ke sebuah konsultan teknik sipil dan akhirnya diterima di sana. Hal yang terjadi yang menarik dalam hidup saya adalah ketika kerusuhan 98. Pada waktu itu saya selesai menikah, kemudian mertua ikut saya ke Jakarta untuk menemani sementara waktu, tetapi ternyata itu adalah kerusuhan hari pertama terjadi di Trisakti. Jadi saya lewat di Trisakti tidak mengerti bahwa itu adalah kerusuhan. Besoknya saya kerja di daerah Jakarta Selatan, saya tinggal di Jakarta Barat. Jadi saya tahunya hanya jalur protokol lewat Sudirman, lewat Diponegoro dan sebagainya sampai ke Jakarta Selatan. Hari itu perusahaan menginstruksikan kepada karyawan untuk pulang cepat karena situasi yang genting. Saya pulang 3:30 dari kantor. Saya hanya tahu jalan utama, tapi ternyata jalan utama sudah banyak kebakaran, banyak kerusuhan. Akhirnya masyarakat mengatakan lewat jalan kecil saja. Saya tidak tahu jalan yang harus saya tempuh. Saya tanya kepada orang yang ada di depan saya, dia bilang ke Tangerang. Pikiran saya berarti arahnya sama. Saya ikuti dia saja. Ternyata sampai di jalan buntu. Akhirnya harus naik perahu. Sepeda motor itu naik perahu. Selesai naik perahu, keluar lagi ke jalan utama dan mogot. Ternyata sana kerusuhan juga makin hebat. Akhirnya masyarakat mengatakan lewat jalur pinggir lagi. Akhirnya lewat jalur ke utara. Lewat jalur utara hampir mendekati Cengkareng. Mendekati perumahan itu, saya sudah melihat mal yang terbesar di daerah itu sudah terbakar dan ruko-ruko yang selama ini kosong juga hancur semua. Saya pulang, kemudian malam harinya saya ikut berjaga dengan warga sekitar. Besok paginya saya bersama istri ke kota, iseng-iseng naik sepeda motor. Di kiri kanan jalan sudah banyak mobil yang terbakar. Itu pertolongan Tuhan. Kemudian selesai dari kebakaran itu karena krisis yang 98, semua karyawan dirumahkan, tetapi Tuhan juga menolong saya dirumahkan paling akhir. Dan setelah dirumahkan, sudah mendapatkan pesangon, saya tetap juga dikontrak untuk meneliti gedung-gedung yang terbakar. Dan saya dikontrak beberapa proyek sampai beberapa bulan. Jadi Tuhan menolong di saat situasi seperti itu, tetap Tuhan memberikan kecukupan pertolongan Tuhan. Sampai di situ kemudian karena kontrak tidak mungkin terus berlangsung, teman-teman gereja dan saudara memberikan peluang untuk membuka usaha sendiri. Akhirnya saya membuka usaha sendiri di daerah Caringin, Bogor, beternak katak lembu atau bullfrog. Kelihatannya bagus, ekspor, tetapi seperti firman Tuhan, apa yang disangka lurus ternyata ujungnya tidak bagus. Dan akhirnya perusahaan itu bangkrut, tetapi Tuhan juga menolong. Sehari sebelum saya pindah ke Salatiga, aset yang ada di Caringin itu terjual dan juga rumah di mana saya tinggal di daerah Cengkareng juga terjual. Jadi artinya Tuhan menolong semua beres sebelum saya meninggalkan Jakarta. Ketika saya perjuangan dari Jakarta ke Salatiga itu, ada hal menarik juga ketika saya dan istri berdoa, bagaimana Tuhan ini ketika sudah tidak ada jalan lagi. Tiba-tiba kakak saya yang di Salatiga menelpon apakah mau bekerja lagi ikut orang. Akhirnya saya melamar dan wawancara dengan direktur yang ada di Magelang, pemilik perusahaan. Ini suatu hal yang aneh juga ketika wawancara, tidak hal-hal yang jelimet, tetapi
Di akhirnya beliau mengatakan, karena kamu jurusan teknik sipil, silahkan awasi dalam pembangunan, tetapi ketika selesai kamu harus pegang hotel itu. Akhirnya saya di sela-sela kesibukan proyek hari Sabtu dan Minggu, saya menyempatkan diri untuk training ataupun les privat tentang perhotelan secara umum. Itu hal yang bisa saya sampaikan ketika saya sampai di Salatiga. Selanjutnya kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya. Sekarang saya dipercaya sebagai direktur di Larasasi Resort and Spa Salatiga. Satu hal perjalanan yang tidak mudah ketika awal memulai bisnis di tempat ini, karena saya berlatar belakang teknik sipil yang seperti yang saya ceritakan tadi, tetapi untung didukung oleh banyak profesional di bidangnya sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik. Beberapa hal yang saya tanamkan di Larasasi ketika dengan karyawan adalah hubungan yang kekeluargaan. Ketika Lebaran atau Natal, kita biasanya mengadakan acara buka bersama atau Natalan dengan panti asuhan. Pada awalnya dulu kita bagi makanan, bagi sembako dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita sampaikan kepada karyawan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Kita berikan bibit ayam, bibit kambing dan sebagainya, dan satu panti asuhan sampai sukses membesarkan kambing itu beranak pinak. Itu merupakan kebahagiaan bagi kami. Pada waktu saya di Jakarta dulu ketika dipercaya sebagai ketua beasiswa di gereja, juga satu hal ketika Tuhan meminta saya untuk mengorbankan uang yang ada, yang Tuhan percayakan pada saya dengan istri pada waktu itu. Kita juga belum menikah pada waktu itu, kita kumpulin uang, tetapi ternyata kita sanggupin seorang anak untuk kita bantu. Ternyata bukan uang sekolah, ternyata sampai uang gedung dan sebagainya. Akhirnya kita uang tabungan kita berikan ke dia, kita belikan dia ayam, dan dia akhirnya bisa mengembangkan ayam itu menjadi kambing, dan akhirnya bisa juga menyekolahkan adik-adiknya. Itu menjadi kebahagiaan bagi kami karena bisa membantu orang dengan apa yang ada pada kami. Tuhan juga pernah meminta kami, tiba-tiba dalam satu acara di gereja membutuhkan janji iman, kami dalam hati sepakat ada satu angka yang Tuhan inginkan untuk kami berikan. Dan itu ternyata memang kami ada di tabungan, tetapi Tuhan memberi jalan keluar dengan cara memberikannya secara bulanan, dan akhirnya kami disanggupkan. Pernah juga dalam satu ibadah, dalam hati kami berdua, Tuhan meminta cincin pernikahan. Itu juga kami berikan, karena memang kami menyadari bahwa semua yang Tuhan percayakan pada kami adalah bukan milik kami, itu adalah milik Tuhan. Bahkan ketika saya pindah pertama kali di Salatiga, itu bukan dalam keadaan nol, tetapi minus beberapa bulan. Saya didukung oleh saudara untuk bisa hidup, mencukupi kebutuhan hidup. Dan pada saat itu pun, saya dan istri tetap komitmen untuk mengembalikan persepuluhan. Karena seperti firman Tuhan di dalam Maliaki, kalau bahasa Indonesia lebih ringan dikatakan di sana menipu. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris sebetulnya adalah merampok. Jadi bagaimana kita mau merampok Tuhan kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Ini prinsip yang menjadi pegangan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami tidak akan pernah melalaikan persepuluhan, karena itu adalah merampok milik Tuhan kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan.
Pada tahun 2011 atau 12 Tuhan membuat sesuatu yang aneh di dalam hidup saya. Tiba-tiba Tuhan mengatakan, kamu puasa. Saya tanya Tuhan, berapa lama Tuhan? 1 tahun. Kemudian saya tanya, untuk apa Tuhan? Tuhan tidak menjawab. Akhirnya saya tetap melakukan puasa itu. Dan di tengah puasa itu saya juga diajak saudara untuk tour ke luar negeri. Saya tetap dalam keadaan puasa meskipun saudara mengatakan kompensasi istirahat. Saya bilang tidak, karena memang Tuhan yang memerintahkan. Tetapi belum selesai 1 tahun, kira-kira pertengahan tahun Tuhan mengatakan kamu puasa tahun yang kedua. Saya kemudian tanya Tuhan, apakah dengan puasa hal yang sama? Tuhan mengatakan tidak. Cari di kalender tahun perjanjian lama, kira-kira bulan apa. Saya tanya ke beberapa pendeta yang saya kenal, akhirnya satu pendeta memberikan kira-kira pertengahan Maret itu adalah awal tahun Yahudi. Akhirnya saya ikuti puasa tahun yang kedua. Belum selesai tahun yang kedua, Tuhan berbicara lagi, kamu puasa tahun yang ketiga. Saya tanya lagi, Tuhan apakah dengan cara yang sama? Tuhan mengatakan tidak. Nah, akhirnya saya puasa dengan berbagai cara, seperti puasa Zakaria, puasa Daniel, puasa 40 hari dan sebagainya. Tapi genap itu 3 tahun. Ketika genap 3 tahun itulah istri saya menangis karena berat badan saya dari 72 kira-kira tinggal 55. Dia menangis, dia telepon kakak saya yang dokter telepon saya. Dia mengatakan secara medis tidak akan bagus orang berpuasa dalam jangka waktu yang lama. Tetapi dia mengatakan, tapi ini secara rohani jadi saya tidak bisa melarang. Mari kita buktikan secara medis ketika nanti kumpul keluarga. Kami semua kumpul dalam satu acara, kemudian kakak saya membawa alat untuk deteksi saya dan seluruh keluarga. Ternyata Tuhan memang menyuruh sehingga seperti Daniel ketika dia puasa juga tidak terjadi apa-apa. Saya ketika diperiksa itu usia tubuh saya lebih muda 10 tahun daripada usia yang sesungguhnya. Dan penyerapan tubuh saya terhadap makanan bisa 94%. Dia sampai kaget sendiri. Dan dia mengatakan karena tidak ada masalah apa-apa silahkan lanjutkan puasa. Dan Tuhan dalam tahun-tahun berikutnya juga Tuhan memerintahkan puasa yang aneh-aneh. Pernah juga puasa ketika buka puasa tidak makan nasi. Dan ini satu hal yang aneh. Sudah puasa tetapi tetap malamnya tidak makan nasi. Tetapi Tuhan kuatkan itu. Jadi saya ketika puasa itu hanya makan malam, pagi tidak makan, hanya makan sehari. Tetapi ketika Tuhan perintahkan puasa setengah hari, di tengah hari juga lapar. Saya percaya bahwa itu karena tuntunan Tuhan. Tidak mungkin kekuatan saya sendiri. Pernah juga Tuhan tiba-tiba memerintahkan saya untuk berangkat ke Korea. Saya memang pernah berangkat ke Korea dengan tour. Tetapi ini Tuhan katakan kamu berangkat sendiri dengan istri. Saya bingung pada waktu itu. Bahasa Inggris juga tidak begitu bagus, bahasa Korea apalagi. Kemudian saya diberi hikmat Tuhan, saya mencari gereja Indonesia yang ada di Korea. Saya coba cari di internet, akhirnya ketemu seorang yang bernama Bapak Dedi Santoso. Ternyata itu pernah menggembalakan di GBI Jower, Salatiga. Nah, waktu itu dia mengatakan saya ada kenalan dengan 2 orang di gereja Yuido dan yang bisa bahasa Indonesia. Akhirnya saya menghubungi 2 orang ini lewat Kakao Talk dan akhirnya hanya 1 orang yang akhirnya terus melanjutkan seorang staf di gereja Yuido. Saya waktu itu mengatakan, Bu, saya ke Korea bukan hanya untuk jalan-jalan tetapi ingin sebetulnya didoakan oleh pendeta Yong Gi-cho. Beliau mengatakan pendeta Yong Gi-cho sudah digantikan dengan pendeta Lee Yong Hun. Mungkin sulit dia bilang gitu karena jemaatnya waktu itu sudah 850.000. Jemaatnya sendiri saja didoakan sulit, apalagi ini orang luar. Tetapi dia mengatakan coba saja Bapak email. Saya diberi alamat email pendeta Yong Gi-cho dan pendeta pembantunya tadi. Kemudian singkat cerita, kira-kira 2 minggu beliau email balas saya. Dia mengatakan silakan datang ke Korea di minggu kedua Mei, ibadah kedua nanti saya akan doakan. Dan benar Tuhan nyatakan itu, saya bukan siapa-siapa, bukan pendeta, bukan apa-apa, tetapi Tuhan akhirnya mempertemukan dengan pendeta Lee Yong Hun dan saya didoakan di kantornya. Yang aneh juga ketika saya ingin bermalam di
Bukit Doa Osanri. Saya bertanya kepada ibu yang di Korea itu bagaimana cara saya booking di sana. Dia mengatakan ya harus datang langsung kemudian booking. Kalau penuh bagaimana? Ya penuh ya nggak bisa, dia bilang gitu. Akhirnya Tuhan membuka jalan, saya bisa booking lewat internet. Sampai ibu itu bingung, kok bisa? Dia sendiri tidak tahu jalannya bisa booking. Artinya Tuhan ketika menyuruh seseorang, itu Tuhan selalu melengkapi dengan jalan keluar. Kira-kira tahun 2018, ada seorang hamba Tuhan, ketua sinode gereja yang sangat besar, kira-kira 400 gerejanya sekarang, mengatakan, Pak Bambang punya dosa kanan, dia bilang gitu. Kemudian saya tanya, Pak, apa bedanya dosa kiri dan dosa kanan? Dosa kiri itu adalah orang-orang yang lulusan teologi ya, tetapi ingin cepat untuk ditabiskan menjadi pendeta meskipun tidak melakukan apa-apa. Sedangkan Pak Bambang ini melakukan dosa kanan karena melakukan banyak hal tetapi tidak mau dijadikan pendeta. Saya dengan tertawa mengatakan saya tidak mau Pak karena bukan panggilan saya. Ternyata bukan hanya satu sinode ini, ada satu sinode juga ingin melakukan pentabisan saya sebagai pendeta, tapi saya tidak mau karena Tuhan tidak berbicara langsung secara pribadi. Jadi di dalam kehidupan saya ini, saya merenungkan bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, dan Tuhan selalu menolong di mana dibutuhkan, Tuhan selalu melengkapi. Saya pernah juga ketika tahun 2013 mengantarkan seorang hamba Tuhan yang ingin mendirikan gereja di Salatiga. Saya antarkan ke sebuah gereja yang besar. Ternyata hamba Tuhan yang besar itu malah menunjuk saya sebagai staf gembalanya, bukan orang yang saya antarkan. Dan di situ saya dipercaya untuk menggembalakan sebagai gembala lokal, dan terjadi jumlah jemaat yang pertumbuhannya belum setahun sudah lebih dari 100 orang. Tetapi karena Tuhan juga tidak berbicara lebih lanjut, saya akhirnya menyerahkan kepada gereja di mana saya dipercaya itu. Ketika saya pindah, Tuhan tuntun ke satu gereja. Ketika saya duduk pertama kali, ada suara yang mengatakan New Gate. Dan ketika saya keluar dari gereja itu, ternyata di pintu gereja ditulis banyak pintu gerbang. Dan saya kaget. Ketika masuk ke satu toko buku, di sana ada sebuah buku yang judulnya adalah Gate. Jadi saya percaya bahwa Tuhan menuntun memang ke gereja itu. Tahun 2018, 2019 sampai 2020 Tuhan juga menyatakan hal yang aneh. Saya tidak pernah meminta pelayanan, tetapi Tuhan juga tunjukkan, menyuruh saya ke beberapa gereja untuk khotbah di berbagai gereja yang tidak pernah saya tahu, belum pernah mengenal pendetanya, tetapi akhirnya mereka meminta saya untuk berkhotbah di sana. Bahkan ada yang meminta setiap 3 bulan sekali, ada yang meminta setiap bulan, ada yang bergantian, tetapi jadwal itu full dari 18 sampai 19 dan 20 sebetulnya full, tetapi karena pandemi kemudian berakhir. Jadi tahun 2020 itulah kemudian Tuhan membuka pelayanan yang lain. Suatu saat saya diundang oleh Ketua BKGS Salatiga bersama beberapa pendeta senior di Salatiga untuk memikirkan kebutuhan hamba Tuhan yang terkena dampak karena pandemi awal tahun 2020 kemarin. Waktu itu kami hanya mampu mensuplai sekitar 11 orang hamba Tuhan. Akhirnya satu teman pernah menghubungi saya, dia mengatakan muridnya punya beras 1 ton. Dia mengatakan ingin menyumbang. Saya terima sumbangan itu, saya bilang gitu. Tetapi ketika pertemuan dia mengatakan bahwa beras itu adalah beras IR64. Dalam hati saya tidak rela kalau itu dibagikan ke hamba Tuhan. Saya sampaikan kepada teman yang memberikan info itu, bagaimana kalau kita kemudian urunan beli beras Pandan Wangi atau apa yang enak supaya kita bisa campur beras itu. Ternyata ketika pertemuan berikutnya, orang yang akan menyumbang itu mengatakan bahwa beras IR64 tidak jadi disumbangkan. Dia minta untuk kita urunan lagi. Ketika kita urunan, ternyata dia hanya menyumbang tidak sampai 1 ton, hanya sedikit sekali. Tapi kemudian kita cukupkan dengan donasi beberapa orang, kita kumpulkan, akhirnya kita sumbang untuk wilayah Salatiga.
Ketika itu saya memberanikan diri kepada orang yang ingin menyumbang IR 64 itu, saya mengatakan, bagaimana kalau IR 64 itu yang tidak jadi di Salatiga disumbangkan ke Getasan, karena orang Getasan mau. Dia mengatakan orang Getasan mau, tetapi beras itu sudah saya sumbangkan ke Ungaran, katanya begitu. Saya jadi bertanya dalam hati, sebetulnya beras itu ada atau tidak. Kemudian saya berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan saya beras 1 ton. Pada saat itulah kemudian teman persekutuan mengatakan punya uang 1.026.000 untuk Paskah sebetulnya, tetapi karena pandemi kemudian ingin beras itu sebetulnya disumbangkan untuk masyarakat Kota Salatiga. Tapi saya katakan tidak usah diberikan kepada masyarakat, karena kemarin teman-teman Muslim sudah melakukan. Berikan itu untuk saya, untuk dibagikan ke hamba Tuhan. Mereka masih tidak rela. Ketika pertemuan di kantor, mereka mengatakan ingin dibelikan untuk membantu teman-teman Laras Asri yang dirumahkan. Saya bilang, tidak usah teman-teman, nanti ada yang membantu. Dan ternyata benar, teman-teman yang dirumahkan itu ada donatur yang membagi beras untuk mereka. Singkat cerita, uang 1.026 itu sampai sekarang tidak pernah saya terima. Tetapi dalam doa ketika saya bilang, Tuhan berikan saya 1 ton. Kemudian dengan HP, saya coba hubungi beberapa teman yang ada di kontak yang saya kenal di HP. Saya bagikan beban saya bahwa saya membutuhkan beras untuk hamba-hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, mengalir sumbangan dari berbagai kota, berbagai teman yang saya kenal, baik dari dalam maupun luar negeri, bahkan ada juga dari pondok pesantren yang mengirim bantuan itu. Dan kalau terhitung sampai sekarang itu sudah 18 bulan. Dan kalau dihitung per bulan 1 ton lebih, artinya permintaan saya 1 ton itu dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, saya hanya berpikir 1 ton selesai, ternyata Tuhan cukupkan sampai 18 bulan. Dan saya yakin akan terus berlanjut ke bulan-bulan berikutnya ketika Tuhan percayakan. Saya tidak tahu sampai kapan Tuhan lakukan ini. Yang penting setia. Karena teman-teman yang di persekutuan sini pada waktu itu juga mengatakan, sampai kapan ini kita lakukan. Saya hanya mengatakan sampai Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Saya tidak bisa membatasi kuasa Tuhan, saya tidak bisa membatasi berkat Tuhan. Sepanjang saya dipercaya oleh Tuhan untuk menyalurkan, saya akan salurkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu saya menyadari bahwa ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, tetapi karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang memimpin. Jadi di dalam hidup ini, jangan pernah ragu ketika kita ditunjuk oleh Tuhan, ketika diminta oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, pasti Tuhan membuka jalan keluar. Itulah kesaksian saya. Dan satu hal, ayat yang menjadi pegangan saya, ketika beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang datang ke Salatiga, di sesi doa terakhir dia mengatakan, Pak, ada 1 ayat untuk Bapak di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayat itulah juga yang saya terima dari sepupu saya di Pati ketika telepon, dia mengatakan, saya dapat ayat Yesaya 41 ayat 10 untuk kamu. Dan saya katakan, saya sudah tulis di dalam meja di mana saya bekerja. Hal yang sama juga terjadi ketika saya mengalami ketakutan. Saya dengan istri berdoa di Bukit Doa Immanuel. Jadi beberapa tahun sebelumnya, saya dan istri selalu mengikuti acara KKR, Kebangunan Rohani, yang dilawat oleh Tuhan, selalu istri. Sampai istri memegang tangan saya supaya kesetrum, pikirnya begitu. Tapi tidak pernah terjadi apa-apa. Sampai satu saat Tuhan mengatakan, aku ingin berurusan pribadi dengan engkau. Dan ketika saya dan istri berdoa di Bukit Doa Immanuel, di Prigen, Tuhan ternyata malam hari itu ketika kami berdoa bersama-sama, tiba-tiba saya dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbahasa roh. Bukan hanya berbahasa roh, tetapi punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi artinya perjalanan hidup saya menyadari pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti sampai saat ini. Karena itu saya ingin membacakan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam ayat Yesaya 41 ayat yang ke-10 tadi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut menghadapi situasi apapun, karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat.
Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Terima kasih. Shalom, jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada dan khususnya di rumah-rumah ya. Tetap semangat, tetap sehat, dan mari terus kita boleh menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Kita bersyukur juga hari ini kita bisa mendengarkan satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, yaitu Pak Bambang Keswanto, yang boleh menjadi satu contoh yang baik untuk kita melihat apa yang bisa kita lakukan supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Setelah kita sudah mendengar kesaksian Pak Bambang Keswanto, bagaimana beliau dipakai Tuhan, ya, terpanggil untuk bisa melayani Tuhan. Sekalipun dia punya kesibukan-kesibukan yang sebagai seorang businessman, saudara. Ya. Dan kita bersyukur, saudara, bahwa seorang businessman biasanya sangat hitungan, ya, sangat perhitungannya itu sangat detail sekali. Tapi saya melihat Pak Bambang justru memanfaatkan atau bisa melihat kondisi-kondisi pandemik hari-hari ini menjadi suatu kesempatan untuk tetap berbuat baik. Saya kira ini adalah satu privilege yang sangat luar biasa yang boleh kita terima. Ya, oleh karena itu saya percaya bahwa kalau kita businessman, kalau kita orang-orang yang terlibat di dalam kehidupan dunia usaha, kita memang akan banyak khawatir ya, situasinya begini, penghasilan merosot dan segala macamnya, sehingga mungkin kita juga mulai berhemat, dalam arti kata tidak juga melakukan suatu kebaikan bagi banyak orang. Kita mengurangi porsi kebaikan-kebaikan kita kepada orang. Tapi saya bersyukur dan saya menjadi saksi mata sendiri, saudara, bagaimana beliau, Pak Bambang Keswanto, boleh tetap justru melalui keadaan yang seperti ini dia berusaha untuk bisa berbagi, ya, untuk menolong hamba-hamba Tuhan juga. Dipikirkan secara lebih baik bagaimana supaya para hamba-hamba Tuhan yang melayani tentu juga dalam keadaan-keadaan yang berat hari-hari ini, di mana waktu pandemi gereja tutup dan banyak hamba Tuhan yang juga mengalami keadaan-keadaan yang sangat minus, ya, minim mereka. Tapi Pak Bambang boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, saya kira ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Saya mendorong buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kesaksian ini, mari kita juga ambil bagian, saudara. Karena saya percaya bahwa Tuhan sedang mendorong kita, memberi pengertian, berbicara bahkan kepada kita, untuk kita mengambil bagian-bagian dalam pelayanan diakonia ini. Sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Dan kita melihat bagaimana Pak Bambang dibentuk dari proses demi proses yang tidak mudah dalam hidupnya. Dan dari semua apa yang dialami, ternyata hati yang murah itu menjadi hasil daripada semua pemrosesan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan hambanya ini. Setelah firman Tuhan bilang dalam Yohanes 7 ayat 37, dari hati orang percaya, seperti katakan kitab suci, dari hatinya akan mengalir aliran air hidup. Demikianlah juga hidup kita, saudara. Ya, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan, kita adalah orang yang sudah diberikan satu jaminan, bahkan keselamatan, baik untuk hidup sekarang maupun hidup akan datang. Yesus sudah mati buat kita, dan dia sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik, mengembalikan yang terbaik yang Bapa ingin berikan kepada kita. Dan saya percaya ini waktunya. Hidup kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Semua saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah putra-putri kerajaan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi representasi atau duta kerajaan sorga. Mari saudara semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Mungkin saudara bisa melakukan hal-hal yang kecil, tetapi saya percaya yang kecil itu kita lakukan dengan sepenuh hati dan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saya percaya dari hati saudara akan mengalir aliran-aliran hidup yang akan memberkati begitu banyak orang. Karena panggilan kita hari-hari ini, saudara, bukan hanya sekedar jadi orang Kristen taat beribadah saja, tetapi bagaimana hidup kita bisa berdampak, hidup kita bisa menjadi kehidupan yang bisa berbagi. Dan saya percaya saudara bahwa orang yang diberkati Tuhan, orang yang hidup berkelimpahan, selalu ingin berbagi hidupnya. Dia tidak ingin menikmati hanya untuk dirinya sendiri, saudara. Dan orang yang seperti itu
yang suka berbagi, bahkan tidak bisa dimiskinkan, tidak bisa dibuat minus, saudara. Karena orang yang memberi pasti diberi dengan satu takaran yang digoncangkan, dipadatkan, bahkan sampai melimpah keribaannya. Berbahagialah orang yang memberi, kata firman Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan kita dipermuliakan, saudara. Satu ayat yang sangat sering banyak kita dengar, saya mau bacakan buat kita semua, Matius 5 ayat 16. Saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setelah inilah perintah, inilah ajaran Yesus. Kita didorong, ya, kita diberikan kemampuan, diberikan kelimpahan, bahkan berikan berkat supaya kita menjadi berkat. Supaya terang Tuhan itu memancar dari hidup kita. Dan perbuatan-perbuatan baik kita itu boleh mempermuliakan Bapa kita di sorga. Mari tetap semangat, saudara, untuk menjadi orang yang murah hati. Karena disitulah sebetulnya sumber-sumber berkat itu disediakan Tuhan. Lihat kiri kanan saudara, tetangga kanan kiri saudara, teman dekat saudara, barangkali ada yang membutuhkan sesuatu. Saya tidak hanya bisa soal uang, tapi mungkin perhatian, mungkin tenaga kita, mungkin ya kebaikan kita, semua kebaikan kita bisa bagikan. Dan ingat, kita terima berkat Tuhan free sebetulnya. Mari kita belajar membagikan itu juga dengan gratis. Haleluya. Dan dengan hati yang murah. Dan saya percaya kita semua akan melihat kemuliaan Tuhan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan buat setiap kita orang percaya, bahkan setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau boleh pakai Pak Bambang Kiswanto, bahkan seluruh keluarganya, kami semua juga sebagai bagian daripada anak-anak Tuhan, orang-orang percayamu Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Biarlah kami tetap memiliki kemurahan hati, tetap terang kami bersinar, bercahaya, sehingga orang-orang boleh melihat perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka mempermuliakan Bapa di sorga. Teguhkan hati kami, teguhkan setiap niat kami untuk selalu berbuat baik kepada banyak orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk Pak Bambang dan seluruh keluarga, berkati seluruh kehidupannya, rumah tangganya, dan pakai juga dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, supaya apapun yang Tuhan Kau percayakan dalam hidup hamba-Mu ini mampu dikerjakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Diberkatilah kiranya kita semua, saudara semua yang ada di rumah, dan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.